Saya mau berbicara sedikit masalah rantai pasok garam. Kebetulan memang saya di sini sebetulnya itu sebelumnya saya adalah tenaga pendamping dari Kementerian Kelautan yang ditugaskan di Dinas Kelautan Kabupaten Cirebon. Itu saya jadi sebagai pendamping garam itu selama 8 tahun. 6 tahun di garam, 2 tahun sebagai tenaga pendamping perikanan, penyuluh. Dan selama 8 tahun itu saya bergumul dengan berbagai macam petani ya. Kalau kita sebut sebenarnya petambak garam. Petambak garam itu ya nggak ada yang ganteng ya. Mereka semuanya seksi bagi saya, hitam, ototnya kuat gitu ya, dan sesuai dengan pekerjaan mereka gitu loh. Tapi dengan kerasnya mereka bekerja, hasil mereka 1 kilo garam hanya 200 sampai 500 rupiah per kilo gitu kan. Nah dari situ saya akhirnya berpikir apa sih sebenarnya value added garam yang lain selain untuk industri tadi. Sebetulnya untuk Ramasinta sendiri kami sudah bergerak di bidang garam itu sudah sekitar 5 tahun. Jadi tahun ketika saya masih bekerja di dinas pun saya sudah membantu petani. Saya istilahnya sebagai kalau dibilang koperasi, saya belum punya koperasi, tetapi saya dengan mandiri sendiri membantu petani sebisa saya, sekitar 95% saya pasok ke industri pangan. Jadi seperti PT Salapindo, PT Citam Garam Indonesia, PT Susanti Megah yang memang beliau-beliau itu adalah imported garam yang diharuskan untuk menyerap garam rakyat. Jadi 95% itu garam yang Ramasinta dengan sejumlah 50 petani yang kebetulan saya bina masuk ke industri pangan 95% dan 5% atau mungkin kurang dari 5% yang saya kemudian olah menjadi garam spa kosmetik ini. Usaha garam ini karena mungkin saya itu karena rasa bukan iba ya, tapi lebih ke ingin petani garam Indonesia itu maju. Jadi bagaimana sih, masa sih cuman garam itu harganya cuma 300 per kilo atau 500 atau mungkin sebagus-bagusnya harga itu Rp1.000 1 kilo untuk petani sendiri. Mungkin setelah diolah jadi garam konsumsi mungkin nilainya bisa nambah tapi setelah diolah gitu. Tapi untuk di lahan garam sendiri, petani hanya terima uang sekitar 200, 300, 400 rupiah per kilonya. Sedangkan mereka pekerjaannya amatlah sangat berat ya, panas, berat, garam itu berat loh gitu loh. Satu karung aja isi 50 sampai 70 kilo. Itu mereka angkat dari tambak menuju ke gudang, itu berat sekali, sedangkan harganya tidak sebanding, cuma 25.000 satu karungnya gitu kan. Baik, dari latar belakang ini, next screen Mbak. Dari latar belakang ini karena melimpahnya jumlah garam dan harga garam yang memang sangat rendah ya, pada saat itu saya mulai itu tahun 2016. Kemudian besarnya manfaat garam untuk kesehatan dan juga kecantikan, dan kebutuhan garam untuk spa kesehatan kecantikan itu amat sangat besar, terutama di pasar luar negeri sebetulnya, karena memang di sana garam itu dipakai tidak hanya untuk makan konsumsi, tapi juga untuk yang lain seperti mandi, spa, dan segala macam. Karena di luar negeri sana itu seperti hotel-hotel itu, mereka selalu di kamar hotel itu selalu menyiapkan garam untuk mandi. Gitu ya. Kemudian juga saya ingin memberdayakan perempuan pesisir. Jadi ingin memberdayakan istri-istri petani garam. Karena petani garam itu mereka hanya berproduksi garam itu sekitar bulan Juni, Juli sampai dengan Oktober saja. Jadi hanya sekitar 4 sampai 5 bulan kalau di Cirebon. Kalau untuk mungkin wilayah yang lebih panjang seperti Lombok, NTT, NTB gitu ya, itu memang musim panasnya lebih panjang ya daripada di Jawa Barat, khususnya di Cirebon ini.